Hadirin, Al-Imam Al-Asy'ari seorang tokoh ahlu sunnah wal jamaah, lahir di rumah sunni, dalam didikan sunni, dalam tarbiyah sunni, dalam pemahaman sunni. Tapi karena beliau memiliki yakni bapak tiri yang bernama Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Jubba'i. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Jubba'i. Siapa dia? Yakni tokoh dari kaum Mu'tazilah. Antik nih hadirin. Al-Imam Al-Hasanul Bisri, Sunni, ahlu sunnah wal jamaah. Dia punya murid nanti namanya Wasil bin Ato. Mu'tazilah tuh. Pendiri faham Mu'tazilah, Wasil bin Ato. Nanti Wasil bin Ato dia punya pengikut di kemudian hari, jamaah yang bernama Al-Imam Abdul Wahhab Al-Jubba'i. Mu'tazilah, tapi dia punya murid Al-Imam Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Sunni lagi balik. Masya Allah. Sunni, Mu'tazilah, Sunni lagi. Habis, ya. Jadi ketika Syiah mendirikan Azhar di Mesir, habis oleh yakni Salahuddin Al-Ayyubi, maka Sunni pun berkibar kembali. Yang dilanjutkan oleh yakni dinasti Mamluk, ya, dinasti Mamluk. Ini ketika itu Al-Azhar belum semasyhur sekarang, ya. Karena memang Al-Azhar itu universitas nomor 2 tertua di dunia. Yang pertama di Maroko, umat Islam juga yang mendirikan. Abad ke-9, yakni tahun 875. 875 Masehi itu Al-Azhar didirikan. Abad ke-9 Masehi, Masya Allah. Oxford itu abad ke-12. Oxford itu Inggris baru abad ke-12. Ya, Leiden setelahnya. Sorbonne apalagi? Masih gelap itu Eropa. Umat Islam udah duluan bangun universitas. Nah, kemudian hadirin, Abul Hasan Al-Asy'ari karena dia punya guru seorang Mu'tazilah, dia terkena faham Mu'tazilah di awal. Walaupun dia berasa ini kayaknya faham aneh. Akidah Sunninya kental, tapi dia punya guru Mu'tazilah. Nah, hati-hati makanya. Kita punya anak ngaji, kalau sampai begadang-gadang kagak pulang, kita tanya, "Tong, ngaji di mana?" Tanya, "Beguru ami siapa?" Nah, hadirin sekalian, inna hadzal ilma dinun, fanzuru aman ta'khuzuna dinakum. Sesungguhnya ini ilmu merupakan cara bagaimana Anda dalam berfaham di dalam agama. Maka lihatlah dari siapa Anda mendapatkan ilmu tersebut. Demikian Al-Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak menasihati kita. Nah, hadirin, akhirnya lambat laun, nah mulai setelah beliau mendapatkan satu mimpi, sampai 3 kali beliau mimpi orang mukmin yang saleh, kata Nabi, ar-ru'ya salihah busra min Allah. Mimpi yang benar adalah kabar gembira dari Allah. Ini merupakan satu ilham yang Allah Ta'ala berikan. Nah, hadirin sekalian, ya. Bahkan dengan Al-Abbas pun pernah memimpikan, yakni Abu Lahab tengah disiksa, ya, Ya, Al-Abbas memimpikan, dan ini ditulis dalam Sahih Bukhari. Jadi jangan sampai kita mengatakan dalilnya mimpi. Lah, mimpi buat mimpi siapa dulu? Kalau mimpi kita kembang tidur. Kalau mimpi orang soleh, Masya Allah, tidurnya aja pakai wudhu, tidurnya aja baca segala macam. Nah, kita kan tidur langsung. Hadirin sekalian, ya. Jadi ala kulli hal demikian. Apa yang beliau mimpikan? Beliau bertemu Nabi. Al-Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari bertemu Nabi. Apa Nabi pesan kepada beliau? Ya Ali, unsuril madzahib al-marwiyah anni. Wahai Ali, belain faham yang berasal, yang bersumber dariku. Belain. Besokannya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pun termenung. Waduh, apa maknanya ini? Malam kedua ngimpi lagi. Ya Ali, unzuril madzahib al-marwiyah anni. Belain faham yang bersumber dariku. Kenapa ini Mu'tazilah nggak benar? Dia udah jauh daripada hadis Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Malam ketiga dia bermimpi pula. Dia bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Ya Ali, unsur al-madzahib al-marwiyah anni. Allahu yamudduka min madadin min indih. Ya Ali, belain faham yang bersumber dariku. Niscaya Allah akan memberikan kekuatan pertolongan kepadamu dari sisinya. Demikian beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang merupakan ilham bagi seorang ulama saleh, seorang ulama besar di kemudian hari, yakni Al-Imam Abdul Hasan Ali Al-Asy'ari. Akhirnya hadirin, beliau pun menaiki mimbar Masjid Basrah. Beliau mengatakan, "Man arafani faqad arafani. Wa man lam ya'rifni fa inni u'arrifuhu. Ana fulan bin fulan." Beliau mengatakan, siapa yang kenal saya berarti dia udah mengenal. Siapa yang belum kenal, saya fulan bin fulan. Artinya saya ini Ali bin Ismail. Ya. Saya dahulu pernah berfaham bahwa Quran itu makhluk, bahwa segala macamnya kita yang mentakdirkan, bahwa tidak ada takdir, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang saya berhenti dari faham tersebut. Saya berhenti dari seluruh faham yang pernah saya pegang tersebut. Maka mulai saat itu beliau pun aktif menulis, aktif berdiskusi, aktif berdebat dengan para ulama-ulama Mu'tazilah dan tidak pernah terkalahkan. Nah, inilah hadirin sekalian. Maka di kemudian hari, hadirin sekalian, beliau punya faham pun diketahui oleh para ulama hadis, para ulama fikih, para ulama usul, para ulama ilmu kalam, para ulama yakni bahasa dan lain sebagainya. Ini ada seorang ulama begini dan begini, dia punya faham begini. Maka tertariklah para ulama dengan faham yang dibawa, yang dicetuskan oleh Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Mulai saat itu tersebut, apa yang beliau bawa adalah suatu madhab dalam akidah. Ala kulli hal, yang disebut madhab itu bukan barang baru. Al-Imam Abdul Hasan Ali Al-Asy'ari, beliau hanya mengumpulkan dalil dari Al-Quran Al-Hadis, dalil yakni yang sahih dari beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk difahami secara lurus, secara sehat, yang mu'tamad, yang dapat diterima oleh akal sehat, sehingga menjadi alat untuk menghantam faham Mu'tazilah ketika itu. Nah, hadirin sekalian, jadi beliau hanya mengumpulkan, menjadikan suatu yakni kajian ilmu tauhid yang lebih sistematis, demikian. Jadi nggak ada yang baru. Jadi nggak ada yang baru yang dibawa oleh Al-Imam Abdul Hasan Ali Al-Asy'ari.